Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi semua. Selamat pagi kembali bergabung ke Forum Pojok Desa. Pagi ini Forum Pojok mengangkat sebuah tema yang sangat spesialis karena ini menyangkut persoalan biodiversity, persoalan lokal budaya, juga persoalan desa, dan juga persoalan deforestasi gitu yang akan dimix nantinya menjadi sebuah tema yang luar biasa menurut saya, yang tentunya nanti menjadi satu hal yang menarik untuk ke depan untuk sebuah desa dan perhutanan sosial kita juga, karena ada aspek inovasi yang dia dimunculkan dari keanekaragaman hayati atau biodiversity. Juga ada aspek sisi lain di persoalan lokal budaya atau budaya yang desa ada di sana gitu. Nah, semuanya itu persoalan tadi menjadi satu pemikiran yang sangat lama dan penelitian yang dilakukan oleh Mbak Chandra Priyosusilo gitu. Mbak Chandra atau Mbak Kiki, ini narasumber utama kita. Beliau pendiri Gita Pertiwi, juga Yayasan Sekar Kawung. Jadi kalau di sisi lain memang keaktivitasan beliau ada di persoalan berbagai jenis tenun yang ada di Nusantara ini, berbagai lokasi daerahnya pun barangkali semuanya sudah pernah dilalui sama beliau gitu untuk masalah tenunnya itu. Nah, di Jambi, di desa Beringin Tinggi dan desa Jangkat, di kecamatan Jangkat, Mbak Chandra melakukan satu penelitian yang luar biasa, yang ini bisa jadi satu masukan untuk kita semua, teman-teman yang aktif di konservasi, teman-teman yang aktif di biodiversity, aktif di desa, termasuk juga Mas Levi di kebudayaan gitu. Nanti ada Mas Levi Malau, Levidus Malau dari UI, beliau staf khususnya Pak Dirjen Kebudayaan. Barangkali besok Pak Dirjennya jadi Menteri Kebudayaan, beliau naik pangkat lagi. Nah, itu luar biasa di sisi persoalan kebudayaan desa gitu. Terus kemudian ada Mas Pitra Widyadi juga, yang ini termasuk yang sering ngajarin saya untuk urusan yang menyangkut perhutanan dan konservasi, dan yang juga aspek-aspek pemberdayaan di lingkup masyarakat desa gitu. Nah, saya pengen minta Mbak Chandra Priyosusilo ini yang sudah meluangkan waktunya 2 jam ini, luar biasa Mbak Chandra. Ini salam kenal walaupun sebenarnya lingkar-lingkarnya dari dulu ya muter-muter sebetulnya sudah ada gitu. Tapi ya kita dipertemukan dengan hal-hal yang menarik. Saya mau minta Mbak Chandra nanti untuk menguraikan seperti apa sih sebetulnya masalah aspek biodiversity yang menjadi kurang lebih menjadi satu inovasi bagi sebuah desa, bahwa dia bisa berinovasi dengan tanpa harus merusak alam yang ada ataupun merubah satu tatanan kultur ditanam segala macam, justru juga bisa mengembalikan sebuah kebudayaan yang hilang, yang mungkin ini sangat menarik bagi kita semua gitu. Mbak Chandra, terima kasih banyak. Saya serahkan waktunya ke Mbak Chandra. Ini ada waktu kita agak panjang, kita punya waktu hampir 2 jam. Mungkin Mbak Chandra bisa mengekspos semua seperti apa sih satu kegiatan yang dilakukan Mbak Chandra di antara 2 desa yang dijadikan pilot tersebut, dengan satu konsep seperti apa dan kemudian ditujukan untuk apa gitu. Silakan Mbak Chandra, terima kasih banyak.
Terima kasih sekali Pak Gatot, Pak Lurah, matur nuwun juga Pak Levi dan Pak Pitra untuk bersama saya hari ini menceritakan atau mereview apa yang sudah kita lakukan di Beringin Tinggi dan Jangkat. Terima kasih juga kepada hadirin yang telah meluangkan waktu. Pak Gatot, saya mohon izin share screen ya Pak. Ya, silakan Bu. Ini itu. Nah, jadi ini kok mulai tahu-tahu di tengah. Kita mulai dari awal. Nah, jadi ceritanya begini nih Pak. Saya dari Sekar Kawung. Sekar Kawung itu adalah lembaga yang kita percaya bahwa Indonesia sebetulnya bisa maju bila Indonesia mendasarkan pembangunan ekonominya itu di atas kebudayaan kita yang sangat beragam dan biodiversity kita yang juga sangat beragam. Jadi biodiversity kita di Indonesia ini nomor 3 terbesar di dunia. Itu adalah berkah yang luar biasa dari segi ekonomi juga sebenarnya. Dan selama berabad-abad, masyarakat Indonesia di berbagai pulau, berbagai tempat mengembangkan biodiversity itu dengan sangat cerdas untuk menghasilkan penghidupan. Jadi budaya dan biodiversity saling berkelindan, saling memperkaya, dan sampai sekarang kita bisa lihat jejaknya yang luar biasa sebenarnya. Kebetulan kali ini saya ingin mengajak semua untuk sedikit berjalan-jalan ke Desa Beringin Tinggi dan Jangkat. Ini di Kabupaten Merangin, Jambi. Tadi Kecamatan Jangkat. Saya ke sana bersama satu tim kecil, saya sendiri psikolog yang punya passion terhadap budaya dan pelestarian biodiversity. Lalu Pak Nurpinto Hadi, beliau adalah fotografer. Alia Rosyadah dan adalah mahasiswa sebetulnya, dan dia menjadi orang utama bersama dengan Oswindra yang melakukan pendataan semua pohon dan mengambil spesimen-spesimen pohon di sana. Jadi selain melakukan penelitian budaya, kita juga melakukan pendataan biodiversity secara ilmiah. Di sana juga dibantu oleh Yosi Putrianti dan Supriyanto yang merupakan staf lapangan dari teman-teman KKI Warsi di sana. Lalu kok sebentar, ini. Lalu di manakah Desa Beringin Tinggi dan Jangkat itu? Ini di sini tempatnya. Ini di Kabupaten Jangkat Timur. Dia sekitar 300 km lebih, 340 km dari kota Jambi. Tapi waktu tempuhnya itu lebih dari 12 jam. Dan jam terakhir itu dia nggak bisa, terutama di musim hujan, ditempuh dengan mobil. Harus dengan motor yang rodanya dikasih rantai. Bila musim kering bisa dengan mobil, atau pada saat sudah turun beberapa hari nggak hujan, kita bisa masuk dengan mobil double garden. Jadi terpencil sekali. Tapi kita lihat di sana sungainya masih cukup jernih. Di kanan kiri sungai vegetasi juga masih bagus. Kedua desa ini ada di hulu Batang Asai dan Batang Tembi. Sebentar. Mereka dua sungai ini adalah sungai yang masuk ke Batanghari. Nah, masyarakat memiliki kebun-kebun yang secara struktur itu mirip dengan hutan hujan tropis. Jadi di sana masih ada sisa-sisa dari hutan kebun yang sangat baik kualitasnya, yang mirip sekali dengan agroforest kompleks yang dideskripsikan oleh antropolog Prancis Hade Foresta dan Gemi Hong yang meneliti agroforest di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera selama lebih dari 1 dekade di 80 dan 90-an.
Di dalam presentasi ini, agroforest saya terjemahkan menjadi istilah hutan kebun. Ini foto dari hutan kebun di sana, yang paling tinggi ini adalah pohon-pohon durian. Nah, definisi hutan kebun menurut kedua ahli antropologi itu adalah hutan di mana struktur hutan itu ditanam dan dikelola oleh petani menghasilkan produk hutan sekaligus produk pertanian di lahan yang sama. Hutan kebun ini terbentuk melalui suatu proses suksesi pengembangan dan tahap produksi yang melibatkan penanaman crop yang disertai dengan berbagai pohon komersial maupun pohon non-komersial yang bermanfaat. Hutan kebun menirukan struktur hutan alam dengan struktur multistrata yang kompleks dan kanopi yang tertutup atau hampir tertutup yang umumnya didominasi oleh beberapa spesies pohon. Keanekaragaman hayati hutan pada umumnya memegang peranan penting di dalam hutan kebun, dan petani tidak menghilangkan spesies hutan meskipun tidak selalu memanfaatkannya. Petani justru mengizinkan berbagai spesies hutan yang dipandang tidak memiliki dampak negatif pada produktivitas sistem untuk terus berkembang. Sebuah hutan kebun memperlihatkan hubungan yang erat antara manusia, dunia hutan, dan dunia pertanian di bentang alam yang sama. Nah, seperti apa sih struktur hutan alam itu? Struktur hutan alam itu menurut sejumlah ahli yang dirangkum oleh Smith and Smith itu memiliki 4 lapisan vertikal. Jadi ada yang disebut overstory, yaitu pohon-pohon yang paling tinggi yang justru muncul di atas kanopi. Kalau di hutan alam itu di atas 40 meter pohon-pohonnya. Lalu ada kanopi. Kanopi terbentuk oleh ranting dan daun dari pohon-pohon yang lebat. Dan mereka umumnya juga cukup beberapa spesies saja dan menjadi penutup seluruh atap hutan. Di bawahnya ada understory. Understory adalah pohon-pohon yang lebih kecil yang tumbuh di bawahnya kanopi, dan di bawahnya lagi ada lantai hutan yang juga berisi tanaman-tanaman herba biasanya. Nah, ketika kita mencoba untuk menerapkan struktur tersebut sebagai paradigma yang kita pakai untuk menganalisa dan memahami hutan adat yang ada di hutan tradisional yang ada di Beringin Tinggi dan Jangkat, kita menemukan bahwa di overstory mereka, di atas kanopi yang sangat rimbun, ada pohon-pohon yang luar biasa tinggi, yaitu pohon kepayang dan pohon durian. Di dalam gambar yang sebelumnya tadi kita bisa melihat pohon-pohon durian yang sangat tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat ini pohon kepayang yang tinggi sekali memang. Kemudian kanopinya itu terbentuk oleh pohon-pohon yang biasa dipakai di dalam tradisi kuliner setempat, yaitu di sana yang terutama adalah kemiri, jengkol, enau, dan beberapa jenis pohon petai lainnya. Di understory ada berbagai pohon tumbuhan yang herba-herba yang bukan herba ya, shrub, pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi, pisang juga misalnya ada di situ. Dan di lantai hutan masih terdapat banyak sekali tanaman-tanaman obat seperti lengkuas dan kunyit hutan yang banyak dipakai di kuliner mereka. Kami menyebut spesies-spesies yang hadir di situ membentuk hutan kebun mereka menjadi mirip hutan hijau cultural keystone species, karena spesies-spesies inilah yang membentuk sistem agroforest mereka secara spesifik. Kita masuk ke Beringin Tinggi. Di Beringin Tinggi, tradisi mencerminkan adanya keterhubungan dan interdependensi yang kuat di antara manusia dan alam sekitarnya. Kesadaran itu mewarnai cara mereka berinteraksi, berkolaborasi, dan mendengarkan suara alam di dalam laku bertani mereka di masa lalu.
Teramati ada gradasi kontrol terhadap alam yang berlaku di berbagai wilayah kelola. Kita lihat di tengah sekali ini adalah cara saya mencoba menjelaskan, adalah pemukiman. Di wilayah pemukiman yang sangat kecil biasanya, itu manusia memegang kendali maksimum. Lalu, tetapi di situ hampir tidak ada tanaman. Jadi pemukiman itu sangat padat, isinya rumah-rumah dan bilik atau lumbung-lumbung padi saja. Pertanian semuanya dilakukan di umo, mereka sebutnya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ladang. Ladang adalah wilayah bertanam padi di mana mereka juga menanam sejumlah tanaman keras yang penting. Di sini hampir semua vegetasi yang ada ditanam oleh manusia. Jadi orang beringin tinggi dan jangkat mengenal perbedaan yang sangat distintif antara tanaman dan tumbuhan. Tanaman adalah vegetasi yang ditanam oleh manusia, sedangkan tumbuhan itu adalah vegetasi yang tumbuh sendiri melalui interaksi berbagai makhluk di alam yang lain. Tetapi tumbuhan maupun tanaman itu sama-sama hadir di wilayah kelola mereka. Nah, bila di umo dan atau ladang ini sedikit sekali tumbuhan, ketika umo setelah 5 tahun ditinggalkan dan berkembang menjadi hutan kebun, maka di situ mulai banyak sekali tumbuhan diizinkan untuk terus hidup dan melebat. Sehingga lama-lama selama bertahun-tahun wilayah umo yang ditinggalkan dalam konteks perladangan berpindah akan berubah menjadi hutan kebun seperti yang kita lihat di foto tadi, yang hutan durian dan sebagainya. Di luar wilayah hutan kebun, ada yang disebut rimbo dan padang buluh. Padang buluh adalah hutan-hutan alam yang terdiri dari bentang alam yang sangat luas yang hanya bambu isinya. Itu bukan ditanam oleh manusia, tetapi manusia memanfaatkannya juga. Demikian pula dengan rimba. Rimba sama sekali tidak ditanam oleh manusia. Vegetasinya, meskipun struktur tanamannya mirip dengan hutan kebun, itu spesiesnya beda. Jadi sebetulnya kalau zaman dulu sering terjadi perdebatan, apakah ini hutan rakyat atau hutan adat atau hutan alam atau tidak? Sebenarnya bisa dilihat dari spesies-spesies yang ada di situ, meskipun secara struktur sangat mirip. Nah, seperti apakah hubungan mereka? Itu diatur. Bagaimana masyarakat itu di masa lalu mengembangkan nilai-nilai dan pengetahuan dan juga aturan-aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak dalam mereka berinteraksi dengan jenis-jenis wilayah yang berbeda ini. Untuk merajutkan hak manusia untuk mengelola umo, mengelola hutan kebun, dan bahkan mengelola rimba dan padang buluh, ternyata mereka memiliki mitos-mitos. Mitos-mitos yang hidup itulah yang merajutkan hubungan peranan manusia dengan wilayah-wilayah ini semua. Lalu, jika mitos itu yang memberikan hak, maka ritual-ritual itu memberikan tata cara. Jadi kita akan sedikit menguak kembali mitos-mitos dan tata cara yang ada di sana. Yang kita temukan, karena kita hanya bisa 1 bulan full di sana, adalah mitos tentang asal-usul pohon kepayang dan pohon tapus, asal-usul tentang tumbuhan gadung, juga mitos tentang rotan tunggal, kemudian ritual-ritual semua berkaitan dengan umo dan cara mengelola perladangan padi. Kita menemukan mereka punya ritual melabuh benih, menugal dan bubur ayat, dan juga ritual lek ubek padi, yang sebetulnya merupakan adaptasi terhadap ritual
alek tauh yang merupakan ritual yang mereka biasa lakukan sebelum musim menugal tiba. Kita mulai dengan mitos tentang kepayang. Jadi pohon kepayang ini penting sekali di dalam tradisi kuliner orang di wilayah Merangin di desa ini. Dahulu mereka hanya mengenal minyak kepayang sebagai minyak yang mereka pakai untuk masak. Tidak ada minyak kelapa, tidak ada minyak sawit, yang ada hanya minyak kepayang. Dan sisa-sisanya bisa kita lihat dengan segelintir pohon-pohon kepayang yang masih survive di sana. Ketika masyarakat mendengar bahwa kita ingin mengenali budaya tradisional mereka, ingin mengenali apa sih yang dahulu mereka lakukan, itu tetua dengan sangat bersemangat bercerita tentang pohon kepayang ini. Ternyata pohon kepayang ini memiliki mitos. Mitosnya seperti ini. Jadi zaman dahulu di suatu desa ada kakak beradik yang cantik dan ganteng. Suatu hari kakak beradik ini bertengkar. Si kakak memukul kepala adiknya yang perempuan sampai berdarah. Karena ketakutan, dia kemudian lari meninggalkan desa. Dan selama bertahun-tahun tidak pernah kembali. Mereka dipertemukan kembali. Si kakak sudah menjadi lelaki dewasa. Adik sudah. Mereka saling jatuh cinta, kemudian memutuskan untuk mahligai pernikahan. Tetapi suatu hari si kakak memperhatikan bekas luka miring di kepala adiknya. Lalu dia bertanya, menanyakan asal-usul luka itu. Setelah si adik menceritakan asal-usul kejadian luka itu, maka si kakak membatalkan niat untuk menikahi adiknya karena dia sadar itu adiknya. Dia menceritakan hal itu kepada adiknya dan mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan. Dalam kesedihan yang luar biasa, si adik lari ke hutan kebun, berhenti di pinggir sungai dan menangis di sana sampai dia berubah menjadi pohon kepayang. Si kakak lari lebih jauh lagi, dia lari ke hutan rimba yang jauh sekali dan di sana dia berubah menjadi pohon tapus. Menurut tetua di Beringin Tinggi, zaman mereka kecil, mereka masih menyaksikan dan mengolah buah pohon kepayang ini menjadi minyak. Dan pada musim berbuah, mereka akan selalu pergi ke rimba untuk mengumpulkan buah tapus. Karena biji tapus ini enak seperti kacang. Bila buah pohon kepayang itu memabukkan sehingga harus diolah secara khusus, buah tapus tidak demikian, bisa langsung dikonsumsi dengan disangrai. Tetapi keduanya memegang peranan penting, sama pentingnya di dalam budaya kuliner lokal. Masyarakat menganggap bahwa pohon kepayang itu buahnya memabukkan karena memang sang gadis jauh lebih galau pada waktu dia lari. Nah, dari mitos itu kita lihat bahwa mitos itu membawa masyarakat bisa ke kebun hutan, mengelola pohon kepayang dan bisa lebih jauh lagi ke rimba untuk mengambil buah-buah dari pohon tapus. Karena keduanya itu ada karena manusia. Merupakan persembahan dari dua anak manusia yang berubah menjadi tanaman bagi kehidupan desa mereka semula. Nah, mitos tentang asal-usul gadung sedikit berbeda. Di Beringin Tinggi dan Jangkat, secara tradisional masyarakat sangat memuliakan padi. Setiap menjelang musim panen zaman dahulu, mereka akan melakukan ritual yang disebut alek tauh. Pada ritual itu, maka padi akan dimasukkan secanting padi, jadi
kecil padi akan dimasukkan ke dalam ranjang kecil dan digendong dengan kain seperti ini. Kemudian akan didendangkan, ditarikan, dan didoakan. Nah, suatu ketika entah kenapa segendongan padi ini tercecer, segendongan benih ini tercecer di hutan kebun. Dia menunggu untuk diambil, menunggu dan menunggu untuk diambil, tetapi tidak kunjung juga diambil. Akhirnya dia berubah menjadi tanaman gadung. Tanaman gadung ini adalah umbi yang bisa dimakan juga. Dia umbi yang bisa dimakan, tetapi karena dia merasa sakit hati karena tidak dicari oleh pemiliknya, dia pun sama seperti kepayang, mengandung sianida dan memabukkan, perlu diolah secara khusus baru bisa dikonsumsi. Namun orang Beringin Tinggi mengatakan dulu ini termasuk makanan pokok mereka, terutama pada musim-musim paceklik. Dia pun bisa menyediakan bisa ditawar jika menimbulkan kemabukan. Kepercayaan mereka, dia bisa ditawar dengan beras yang disangrai lalu dicampur dengan air dan diminum. Juga karena dipercayai berasal dari padi, maka di musim panen padi maka semua umbi gadung akan kosong. Karena gadung setahun sekali menyusul semua saudaranya, kembali menjadi bulir-bulir padi yang dipanen dan disayang kembali oleh manusia. Jadi dari gadung kita lihat terrajut hubungan yang sangat erat antara wilayah Umo dan wilayah kebun hutan. Secara ilmiah, De Foresta dan Mihong mengatakan bahwa biodiversity hutan memegang peranan sangat penting di dalam hutan kebun. Dan petani tidak menghilangkan spesies-spesies hutan meskipun tidak memanfaatkannya. Mereka justru mengizinkan semua itu hidup, karena apalagi bila dipandang tidak memiliki dampak negatif pada produktivitas sistem untuk terus berkembang. Dari mitos kepayang maupun mitos gadung, kita melihat bahwa memang pengamatan ilmiah yang dilakukan oleh dua antropolog ini betul-betul hidup dan ada di masyarakat. Kita lihat bahwa peranan spesies hutan di dalam pengelolaan Umo setelah dibiarkan menjadi hutan kebun itu terlacak dalam cara masyarakat Beringin Tinggi secara tegas membedakan antara tanaman dan tumbuhan, juga di dalam mitos-mitos mereka. Di dalam mitos itu, baik kepayang maupun kapus maupun gadung seringkali adalah tumbuhan, bukan tanaman. Tetapi peranannya penting di dalam budaya pangannya. Jadi dalam penemuan kita menemukan bahwa lebih dari 50% kini pun dari makanan yang dianggap penting di dalam tradisi kuliner mereka itu asalnya dari tumbuhan, asalnya dari tanaman liar, dan adanya itu di sisa-sisa hutan kebun yang mereka miliki. Ini misalnya adalah bunga puah batu. Puah batu ini mirip sekali dengan kecombrang.